but that was 2 days before, 2 games before. Now we have to get a clean sheet. So I don't look forward. Sorry. Banak pertama laga Timnas U23 Indonesia vs Laos di kualifikasi Piala Asia U23 2026 masih imbang 0-0. Pertandingan ini berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, pada Rabu, tanggal 3 September tahun 2025. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini agar kalian mengurangi 1 angka pengangguran yang berada di Indonesia. Dan kalau sudah saya ucapkan terima kasih, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Dalam pertandingan tersebut, pelatih Timnas U23 Indonesia Gerald Van den Boeck menurunkan 2 pemain diaspora, Rafael Struijk dan Jens Raven, sejak menit awal. Di sektor kiper, pelatih Gerald Van den Boeck memberikan kepercayaan kepada Cahya Supriyadi. Ia mendapatkan dukungan 4 pemain bertahan, Muhammad Ferreri, Kakang Rudianto, Kadek Arel Priyatna, dan Doni Tri Pamungkas. Di sektor tengah, Van den Boeck mengandalkan 3 gelandang yakni Tony Firmansyah, Robi Darwis, dan Arhan Fikri. Struijk dan Raven menjadi andalan menggedor pertahanan Laos. Keduanya mendapatkan dukungan dari pemain Persija Muhammad Raihan Hanan di sektor sayap kanan. Timnas Indonesia U23 gagal mencetak gol pada babak pertama laga melawan Laos U23 di Gelora Delta Sidoarjo. Rabu, tanggal 3 September tahun 2025, malam WIB. Skor partai grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 ini masih 0-0. Pada laga ini, pelatih Indonesia Gerald Van den Boeck mempertahankan mayoritas tim yang mencapai final Piala AFF U23 yang berlangsung Juli lalu. Menguasai bola sejak pertandingan dimulai, Garuda Muda sudah merobek jala Laos pada menit kelima. Striker Jens Raven menaklukkan kiper Koplok Patip usai meneruskan umpan Raihan Hanan. Namun, gol tersebut tidak disahkan wasit. Pasalnya, Jens Raven sebelumnya sudah dalam posisi offside. Tuan rumah kembali mencoba. Selanjutnya giliran Doni Tri Pamungkas yang mengancam gawang Laos walau juga tidak berbuah gol. Timnas Indonesia U23 vs Laos U23 dari Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, bisa diakses via video, hari Rabu, tanggal 3 September tahun 2025, mulai jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Laga ini juga dapat ditonton melalui siaran langsung Indosiar. Selain merebut tiket lolos putaran final AFC U23 2026, Timnas U23 Indonesia sejatinya juga dalam misi mengulang pencapaian edisi 2024 ketika sanggup menembus semifinal. Target yang tak mudah bagi tim Garuda Muda yang masuk grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026, bersama Laos U23, Makau U23, serta tim unggulan Korea Selatan U23. Menyudahi kejuaraan Piala AFF U23 2025 pada Juli lalu sebagai runner-up, jelas menjadi bekal tersendiri bagi Timnas Indonesia U23 besutan pelatih Gerald Van den Boeck. Kini mereka dituntut kembali fokus menyongsong kualifikasi Piala Asia U23 2026. Capaian istimewa yang menembus hingga semifinal pada Piala AFC U23 edisi 2024 lalu, jelas menjadi beban tak mudah bagi Timnas Indonesia U23 saat ini. Ketika edisi 2024 lalu, tim Garuda Muda lolos putaran final Piala Asia U23 dengan status juara grup K di babak kualifikasi. Ketika itu Merah Putih berhasil mengungguli Turkmenistan U23 dan Cina Taipei U23. Indonesia U23 yang ketika itu masih di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong ketika itu sanggup lolos dari fase grup putaran final. Namun langkah mereka kemudian terhenti di semifinal, usai kalah 0-2 dari Uzbekistan U23. Kini, jelang kualifikasi Piala Asia U23 2026, pelatih Gerald Van den Boeck menilai bahwa Timnas Indonesia U23 masuk dalam grup yang menarik. Berstatus sebagai tuan rumah juga bisa menjadi modal positif bagi Indonesia U23. Bermain di kandang sendiri selalu menjadi hal yang bagus dan penting. Melawan Korea Selatan,
Laos dan Makau. Ini jadi grup yang menarik bagi saya, ucap Van den Broek dikutip dari YouTube Timnas Indonesia, Kamis, tanggal 29 Mei tahun 2025. Jelang matchday pertama, di atas kertas Timnas Indonesia U23 tentu lebih